kota yang tersebar di 20 provinsi. Saat ini ada 12 kabupaten kota yang dinyatakan dalam kondisi cukup berat. Daerah tersebut diantaranya Jakarta Utara, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Berdasarkan data Kemenkes, sejak Januari hingga Desember 2017 terjadi 593 kasus. Difteri juga telah merenggut nyawa 32 orang. Difteri banyak ditemui di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana angka vaksinasi masih rendah. Biasanya penyakit difteri banyak menyerang anak-anak, tapi hanya bersifat ringan saja. Namun kondisinya akan semakin parah jika kondisi tubuh anak semakin melemah dan merasakan sakit ketika menelan. Selamat siang pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Pada hari ini kita kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Bersama saya Dr. Vito Damai dan juga rekan saya Dr. Sheila Salsabila. Dan hari ini kami akan membahas soal topik, yaitu soal difteri. Karena ini udah menjadi kejadian luar biasa ya Dr. Vito. Ya, dan ini cukup serius karena pada beberapa orang yang terjangkit menyebabkan penderitanya meninggal dunia. Kita akan langsung membahas dengan Dr. Lucy Amelia, dokter spesialis anak. Selamat siang Dr. Lucy. Selamat siang dok. Nah, Dr. Lucy, tadi kita udah lihat tadi bagaimana kejadiannya di sedikit cuplikan tadi. Sangat mengerikan sebenarnya dan kita harus hati-hati jangan sampai terjangkit. Sebenarnya bagaimana dan apa yang terjadi dengan difteri ini? Jadi sebenarnya difteri itu adalah penyakit lama, penyakit menular yang sudah ada zaman dahulu kala. Kemudian ada lagi ya, itu disebabkan karena status imunisasi anak tidak bagus. Gitu. Nah, penyebabnya itu karena kuman sebenarnya, kuman Corynebacterium diphtheri, dan itu menyerang pada anak-anak paling sering di bawah usia 15 tahun dan gejalanya itu ada kadang tidak spesifik, tapi yang paling sering ditemukan adalah demam tinggi, nyeri tenggorokan, kemudian kalau sudah menjadi berat bisa sampai suaranya mengorok seperti itu. Untuk membedakannya dengan demam yang lain itu seperti apa dok? Demamnya demam tinggi. Sebenarnya kalau demam, semua demam itu kita tidak bisa membedakan ini penyakit apa. Tetapi dia lebih sering disertai dengan nyeri menelan. Kemudian kadang-kadang juga disertai dengan pilek. Cuma pileknya itu nanti lendir itu yang keluar warnanya bukan jernih gitu ya, warnanya agak kehijauan. Kemudian pada saat nyeri menelan, kalau misalnya kita buka mulut anaknya, nanti kita bisa melihat ada selaput putih keabu-abuan, entah itu ada di rongga mulut atas atau di bagian amandel seperti itu. Nah, berkaitan dengan tadi amandel, memang gejalanya mirip-mirip amandel. Nah, berhubungan dengan itu kita akan undang langsung spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, Dr. Syahrial. Selamat, Dr. Syahrial, Dr. Siang. Nah, Dr. Syahrial, tadi kita udah membahas sedikit mengenai gejala yang ada pada penyakit difteri ini. Nah, sebelum kita lanjut membahasnya, coba kita akan melihat bagaimana live report kondisi di Surabaya. Nah, sekarang udah ada Danita di Surabaya. Danita, bagaimana perkembangannya? Dr. Sheila, di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo di Surabaya, masih merawat beberapa pasien dan tercatat sebelumnya ada 2 pasien yang dirawat di rumah sakit ini yang terkena wabah difteri, namun malam hari tadi ada 1 lagi pasien sehingga total masih ada 3 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah di Surabaya, Jawa Timur ataupun RSUD Dr. Sutomo ini. Ketiga pasien ini dirawat secara khusus di ruang isolasi khusus anak di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo ini, dan pihak dokter ataupun tim dokter pun memberikan beberapa terapi ataupun penanganan khusus, mengingat bahwa wabah difteri ini adalah wabah yang harus mendapatkan penanganan khusus dan menjadikan ataupun penyakit menular. Saya akan berbincang dengan salah satu orang tua dari pasien, akan berbincang mengenai seperti apa sebenarnya tanda-tanda pasien ini sehingga dinyatakan ataupun terkena penyakit difteri. Ibu Winda, selamat siang Bu Winda. Tanda-tanda seperti apa sih Bu anak Ibu akhirnya dinyatakan ataupun kena difteri begitu? Awalnya anak saya itu panas tinggi, terus dia sulit nelen, terus karena ada benjolan di leher kanan kiri, jadi saya bawa aja ke awalnya di klinik, salah satu klinik di Pasuruan gitu. Tapi dokter di sana menyatakan kalau anak saya itu terjangkit difteri, jadinya dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo ini. Itu tanda-tandanya juga mirip amandel, apa betul Bu? Awalnya sakit amandel terlebih dahulu atau bagaimana? Anak saya sebelumnya belum pernah yang namanya kena penyakit amandel atau apapun itu, belum pernah. Cuman kata dokter yang di klinik di Pasuruan itu sudah ada radang
Memang sudah ada radang, tapi waktu itu belum bengkak, belum terlihat ada benjolan di lehernya, belum ada. Kondisi saat ini anak ibu bagaimana setelah dirujuk ke sini? Apakah sudah mulai membaik atau bagaimana? Alhamdulillah setelah sudah dimasukkan 4 vaksin difteri, alhamdulillah salah satu benjolan di lehernya udah mulai kempes. Tinggal cuman ya itu dia masih sulit untuk makan, untuk ngomong masih sulit itu aja. Ini sudah mendapatkan vaksinasi atau imunisasi. Sebelumnya sudah pernah Ibu mendapatkan imunisasi DPT begitu dan berapa kali? Alhamdulillah mulai dia bayi lengkap, termasuk di di SD-nya kan sudah ada kan, itu juga lengkap, sudah ngikutin semuanya itu. Baik. Untuk perawatan ataupun penanganan terhadap anak Ibu apa yang diberikan dari dokter di sini? Selain vaksin difteri sendiri, juga ada yang harus setiap hari diinjeksi, itu kayak antibiotik gitu, itu minimal 7 hari, kata perawatnya minimal 7 hari. Iya, kebetulan ini baru hari kedua dia dapat suntikan untuk antibiotiknya gitu. Terima kasih Ibu atas informasinya. Dokter Sheila, hingga saat ini memang pasien di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo masih mendapatkan perawatan intensif. Ada 3 pasien yang masih dirawat di sini. Saya kembalikan dulu ke Anda, dokter. Saat ini usia pasiennya berapa, Mbak? Dokter Sheila, betul di sini rata-rata pasien yang dirawat di rumah sakit ini yang terkena wabah ataupun penyakit difteri ini rata-rata usia anak-anak. Namun saya akan berbincang langsung dengan orang tua dari pasien ini untuk mengetahui secara jelas seperti apa ataupun berapa usia dari pasien yang hingga saat ini masih dirawat. Ibu, kembali lagi kita berbincang mengenai usia ya Bu ya. Ini kan rata-rata anak-anak atau usia anak-anak. Kalau anak Ibu itu usianya berapa saat ini? Saat ini 9 tahun. Ibu, selama ini tadi sudah disebutkan bahwa dari bayi sudah mendapatkan vaksinasi dan sudah begitu lengkap. Lalu apa hasil dari dokter sehingga masih terkena wabah ataupun bakteri difteri ini? Sebelumnya juga sudah memberikan arahan bahwa harus ikut vaksin, namun ini sudah ikut vaksin begitu Ibu? Iya sudah, vaksinnya sudah lengkap. Benar. Sudah berapa lama Ibu dirawat di sini? Sudah berapa malam? Awal masuk ke sini hari Selasa, berarti 3 hari ya, 3 harian. Saat ini ya sudah mulai membaik, namun ada keluhan-keluhan gitu dari anak Ibu? Yaitu keluhannya masih dia sulit makan, terus masih demamnya itu naik turun gitu aja. Terima kasih Ibu Winda, mudah-mudahan segera sembuh ya Bu. Rata-rata pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo yang terkena penyakit ataupun wabah difteri ini rata-rata usianya 5 hingga 9 tahun. Dan saat ini masih terus dilakukan intensif di ruang isolasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dr. Vito? Terima kasih infonya. Ada yang ingin kami konfirmasi tadi mengenai anak tersebut dan mungkin Dokter Lucy spesialis anak yang ada di sini juga ikut ingin menanyakan sesuatu. Okay. Dokter Lucy silahkan. Ya, makasih. Danita, coba minta tolong ditanyakan apakah dalam serumah atau teman-temannya ada juga yang menderita difteri. Kemudian untuk pemberian imunisasi yang dikatakan lengkap itu berapa kali gitu, karena kadang-kadang orang tua itu mengatakan lengkap itu pada saat sampai usia 9 bulan, campak dibilang lengkap, padahal masih ada kelanjutannya 18 bulan, 5 tahun, 10 tahun, seperti itu. Jadi tolong ditanyakan apa maksudnya lengkap itu seperti apa gitu. Baik, Ibu, sekali lagi ini ada pertanyaan begitu. Tadi dijelaskan ataupun disebutkan bahwa sudah ada imunisasi lengkap yang diberikan terhadap pasien ataupun anak Ibu yang usianya 9 tahun. Dokter spesialis anak mengatakan apa saja imunisasi ataupun vaksinasi yang sudah didapat oleh si anak ini atau si pasien ini ketika dari bayi hingga saat ini Ibu. Apa jenisnya? Imunisasi seperti apa? Imunisasinya ya standar ya seperti yang lainnya, seperti imunisasi polio, terus DPT, apa itu saya kurang paham, tapi alhamdulillah sejak bayi udah lengkap ngikutin ini, imunisasinya udah lengkap, termasuk kemarin diadakan di SD juga, mulai kelas 1 sampai anak saya kelas 3 juga dia sudah ngikutin, itu aja. Vaksin DPT ataupun campak seperti itu Ibu?
Iya, alhamdulillah sudah. Iya, betul. Terakhir mendapatkan imunisasi ataupun vaksinasi usia berapa? Ya terakhir pas kelas 3 kemarin, usia 9 tahun. Iya. Dan saat ini ketika dirawat di sini, apa vaksin yang sudah diberikan kepada anak ibu? Ya itu tadi, vaksin apa itu, difteri. Terus kalau untuk yang diinjeksi langsung ke ini, itu kayak sejenis antibiotik gitu. Itu minimal kata perawatnya 7 hari gitu. Terima kasih Ibu Winda. Sekali lagi, penanganan yang diberikan kepada pasien diantaranya memberikan obat antibiotik. Salah satunya dokter, saya kembalikan ke Anda. Baik, Denita, terima kasih banyak atas live report yang tadi saya pikir cukup informatif. Dan kita akan bahas selanjutnya bagaimana mengenali deteksi ini lebih jauh dengan Dr. Syahril dan juga Dr. Sisi, dan juga bagaimana menanganinya, dan juga bagaimana cara mencegahnya agar jangan sampai terjangkit wabah difteri ini. Tetap dalam acara Ayo Indonesia. Kita kembali membahas mengenai masalah difteri ini. Bersama saya sudah ada Dr. Syahril, dokter spesialis konsultan telinga, hidung, tenggorokan, dan kepala leher. Dr. Syahril, kita mau bahas mengenai tadi difteri yang sering disalahartikan mengenai amandel. Coba kita punya gambar di sini. Kadang-kadang dokter mungkin bisa menjelaskan ke masyarakat, bedanya apa sebenarnya? Sebenarnya dari sisi infeksi sama, lokasi infeksi sama. Cuman kalau difteri penyebabnya adalah jelas itu kuman Corynebacterium diphtheriae, dan itu yang sangat berbahaya. Karena dia bisa menyebabkan sumbatan jalan nafas dan bisa menghasilkan toksin atau racun yang beredar di darah dan merusak otot, jantung, dan saraf. Itu yang bedanya. Masyarakat perlu tahu nih, amandel yang normal seperti ini dan amandel yang terinfeksi seperti ini. Ini adalah letak amandel yang sering diketahui, atau sebenarnya dalam bahasa kedokteran disebut tonsil. Ya, ini yang tidak mengalami infeksi. Ini kalau mengalami infeksi, ada semacam bintik-bintik putih yang disebut detritus. Ini yang harus dibedakan dengan difteri, karena difteri warna putihnya berbeda, agak sedikit keabuan, dan dia lebih berbentuk seperti membran. Mungkin di gambar selanjutnya ada kali ya. Bagi kita punya gambar selanjutnya, dan kita lihat di sini perbedaan ukurannya ya dokter ya. Kalau infeksi terjadi peradangan. Peradangan dan agak membesar. Membesar jadinya. Ini contohnya yang bisa dicurigai karena infeksi difteri, di mana putih-putihnya membentuk seperti selaput, hampir sebagian besar pada daerah tenggorok, termasuk pada amandel. Dan ini di daerah anak lidah atau uvula, ini yang kalau dilihat oleh dokter dan coba dilepaskan itu mudah berdarah. Itu bedanya, itu yang khas sekali pada difteri, mudah berdarah, dan biasanya diambil untuk diperiksa kuman difterinya. Jadi seperti menyelubungi ya dokter ya? Seperti menyelubungi, dan ini bisa tumbuh banyak dan menutupi saluran nafas. Itu yang menyebabkan obstruksi atau sumbatan jalan nafas yang sangat berbahaya, sehingga si anak dapat kekurangan oksigen atau asfiksia, dan bahkan sampai kematian karena sumbatan jalan nafas kalau tidak ditangani secepatnya. Baiklah, mengenai penanganan dan juga bagaimana ciri-cirinya secara umum, kita akan lebih baik kita ngobrol juga dengan Dr. Lucy Amelia. Baik. Untuk penanganannya itu seperti apa dok? Tadi kan udah dibilang kalau misalnya gejala difteri itu ciri-cirinya seperti ada detritus, dan dari detritus sampai bisa terjadi sesak nafas, itu berapa lama waktunya dok? Ya, itu bisa berlangsung sangat cepat ya dok ya. Jadi memang untuk penanganannya secepatnya itu harus dibawa ke rumah sakit. Karena itu perjalanan penyakitnya itu cepat. Kemudian yang paling kita takutkan itu sebenarnya adalah pada saat nafas tersumbat atau
sering menyebabkan komplikasi ke jantung seperti itu, Dok. Nah, untuk penanganannya kalau di rumah sudah pasti kita tidak bisa menanganinya kecuali pada tahap awal. Tapi kalau sudah terbentuk membran yang banyak, kita harus bawa ke rumah sakit karena di rumah sakit bukan hanya antibiotik saja yang kita berikan, tapi kita harus memastikan jalan nafasnya bagus dan kita memberikan anti difteri serum. Itu yang akan kita berikan untuk menghilangkan kumannya itu sendiri gitu. Nah, Dokter Lucy, ini juga terkait tadi mengenai mendeteksi. Kadang-kadang orang menganggap enteng yang namanya demam. Seringkali demam mereka anggap ini, oh ini panas biasa nanti juga sembuh. Nah mungkin Dokter Lucy bisa menekankan sekali lagi kepada masyarakat apa yang dirasakan ini seperti demam apa yang khas pada orang difteri ini. Jadi memang demamnya itu tidak tinggi, Dok, ya. Kalau kan demam tinggi itu kan biasanya karena disebabkan oleh virus. Tetapi, jadi nggak tinggi malah ya demamnya? Demam tidak tinggi, tapi lebih ke ada nyeri tenggorokan, kemudian ada pilek yang keluar, ingusnya itu tidak jernih, kemudian anaknya tampak lesu seperti itu. Jadi memang gejalanya sebenarnya sangat mirip dengan gejala yang sering dikeluhkan anak-anak. Dan kalau sudah berlanjut, anak suaranya akan terdengar mengorok karena ada sumbatan di jalan nafasnya gitu. Nah, ini kalau saya mau tanya lagi kepada Dokter Syahrial supaya masyarakat bisa lebih aware mengenai masalah ini. Seberapa lama dari muncul demam tersebut sampai timbul tanda-tanda di dalam tenggorokan tadi Dokter Syahrial diterangkan tadi? Biasanya langsung, artinya anak mulai demam disertai rasa nyeri pada tenggorok, dan kalau dalam beberapa hari kalau kita periksa pasti ada putih-putih dalam. Dan kalau anak kecil hati-hati karena dia tidak ngeluh nyeri, pasti dia hanya tampak tidak mau makan. Ya, anak tidak, dan jangan lupa yang juga sering menjadi tanda yang agak patognomonik atau khas pada difteri, biasanya ada pembesaran kelenjar getah bening di leher. Seperti ibu tadi ada benjolan di leher. Nah itu hati-hati kalau sudah ada demam. Tadi kata Dokter Lucy tidak terlalu tinggi, tapi nyeri tenggoroknya hebat, artinya sampai anak tidak mau makan. Lalu ada benjolan di leher. Nah itu hati-hati. Nah, benjolan itu tanda dari apa, Dok? Artinya infeksinya menyebar ke kelenjar getah bening di leher. Ya, itu kalau dia kelenjarnya jadi banyak dan membesar, anak akan timbul pembengkakan leher yang sering disebut bull neck atau seperti leher kerbau. Oke, kenapa difteri ini bisa tiba-tiba mewabah? Itu lebih ke polisi yang tidak ditaati. Sebenarnya kan imunisasi, sebenarnya penyakit difteri ini kalau bisa dicegah dengan pemberian imunisasi yang baik. Bila seperti contoh pada kasus yang tadi di Surabaya yang selamat dengan baik, dia diimunisasi cukup lengkap. Walaupun kena, dia mungkin bisa diselamatkan. Iya, Dokter Lucy kayaknya sudah berapa kali sebenarnya ngomong mengenai imunisasi ini sebenarnya. Iya, gimana? Banget imunisasi. Iya, jadi memang imunisasi ini, mungkin Dokter Lucy bisa menekankan apa yang paling penting. Tadi Dokter Lucy kan sudah sempat nanya pada waktu tadi Nadita waktu ada live report tadi ya. Jadi sebenarnya imunisasi itu bukan tanpa tujuan. Kenapa kita harus memberikan imunisasi? Jadi tubuh itu harus tahu kuman apa sih yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan mentang-mentang kebanyakan orang tua yang, anak saya ASI kok, Dok, ASI eksklusif, terus mempan sama semua penyakit. Tidak. Justru imunisasi yang kita berikan adalah imunisasi spesifik. Contohnya seperti sekarang, difteri, pertusis, tetanus, polio yang sempat mewabah, kemudian campak, rubella, dan masih banyak imunisasi. Dan yang paling sering salah adalah dikatakan imunisasi lengkap kalau hanya sudah mencapai tahap campak 9 bulan, kemudian orang tuanya sudah merasa lengkap. Padahal masih ada boosternya, pengulangan usia 18 bulan, kemudian usia 5 atau 6 tahun, 10 tahun, dan itu harus diulang setiap 10 tahun untuk difteri dan tetanus gitu, Dok. Oke, Dok. Kalau misalnya imunisasinya itu terlewat, misalnya di 2 bulan, terus setelah itu 2 tahun, ternyata belum diimunisasi, padahal masih ada jadwal imunisasi 2 kali lagi. Nah, itu gimana, Dok? Oke, jadi banyak juga ibu yang bilang, Dok, kayaknya saya lupa tuh apa imunisasinya. Jadi gini, yang paling penting adalah memang pencatatan, perekaman imunisasi sudah apa saja, itu penting sekali. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang sekiranya dia terlewat, kita tidak menganggap mengulang lagi dari nol, dari pertama, tapi kita melanjutkan yang sesuai dengan usianya, seperti itu, Dok. Jadi jangan khawatir kalau terlambat terus takut ditolak atau takut dimarahin dokternya. Biasanya karena takut dimarahin dokternya. Betul, padahal tadi sempat ditunjukkan tadi di layar mengenai ada kartu imunisasi memang kecil, tapi itu sebenarnya sangat mudah didapatkan di puskesmas terdekat. Ini ada sangat banyak ya sebenarnya. apa namanya,
jadwal imunisasi, Dok. Iya, betul. Gitu, jadwal imunisasi itu kan sebenarnya sangat mudah didapatkan. Ya, Jangan khawatir dimarahin sebenarnya. Sama justru, dokter ya? Karena ini sebenarnya justru yang ditakuti masyarakat selain itu sebenarnya adalah efek samping yang sebenarnya wajar pada orang setelah imunisasi. Coba dokter mungkin bisa sedikit menerangkan mengenai itu. Nah, ini juga yang harus diperjelas bahwa kelompok-kelompok anti-vax atau anti-vaksin menggembar-gemborkan bahwa jangan imunisasi ini nanti kejang, jangan imunisasi ini nanti autis seperti itu. Padahal sebenarnya kita tidak kontraindikasi diberikan imunisasi itu adalah apabila sebelumnya dia memang alergi terhadap imunisasi tersebut atau pernah mengalami shock anafilaksis atau mengalami kekurangan daya tahan tubuh misalnya pada HIV/AIDS atau pengobatan jangka panjang. Kalau hanya demam, batuk, pilek, di imunisasi nggak ada masalah sebenarnya seperti itu. Nah, yang di lapangan adalah ketika berhadapan dengan orang tua yang berdebat dengan dokter atau bidan seperti itu. Nah, kadang-kadang kita langsung karena takut gitu. Jadi oh ya udah nanti dulu lama-lama jadi kelewatan telat seperti ini kayaknya itu, ada yang kelewatan kejauhan sampai udah dewasa. Nah, itu gimana tuh caranya? Nah, itu bisa diberikan. Jadi gini, Dok, karena ini sudah mewabah, sebenarnya kita memberikan ORI. Jadi outbreak response immunization gitu ya. Jadi semua anak yang di bawah 7 tahun akan kita berikan imunisasi ya. Kemudian di atas 7 tahun sampai 15 tahun juga, tetapi memang jenis imunisasinya berbeda. Jenis vaksinnya, jenis vaksinnya berbeda, Dok, seperti itu. Jadi bisa kita vaksin lagi. Ya, baik Dokter Lucy, terima kasih. Dokter Syariel tadi terima kasih sudah menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana penampakan di tenggorokan pada orang-orang dengan difteri. Mudah-mudahan tidak ada pemirsa yang terjangkit dan kita harus betul-betul mencegah ini ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana mencegah penyakit yang juga cukup sering sebenarnya namun seringkali tidak dikenali, yaitu TBC. Tetap jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.